Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya adalah Joni Iskandar. Di sini saya akan mengampu dua mata pelajaran. Yang pertama yaitu TIK dan yang kedua adalah prakarya. Oke, pagi ini saya akan mengajar tentang prakarya ya. Kalian bisa buka LKS-nya, yaitu kita akan membahas tentang bab kerajinan bahan keras. Ya, yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dalam tahap pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras. Kemudian di sini ada keunikan bahan kerajinan, yaitu teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakai. Ini jelas ya. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur, urat, atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Ya, ini tentu jadi bahan kayu itu keras dibandingkan bahan lain seperti tanah liat, itu jelas berbeda ya anak-anak. Kemudian urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya fungsi pakai maupun fungsi hias. Kemudian yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam bentuk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia, ataupun yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindakan cipta karsa, yaitu ide atau gagasan ya. Kemudian pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita bedakan menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah produk dengan nilai fungsional. Kemudian yang kedua adalah produk dengan nilai informatif, kemudian produk dengan nilai simbolik, dan produk dengan nilai prestatif atau prastis atau wibawa. Kemudian apa yang dimaksud dengan produk fungsional ya? Produk fungsional adalah produk yang memberikan kegunaan atau fungsi kepada konsumen. Nilai ini berkaitan dengan fungsi yang diberikan oleh produk tersebut. Di sini contohnya ada tempat pensil, vas bunga, keset, kemudian kain perca, tas dari koran, meja dari kayu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah produk dengan nilai informatif. Produk dengan nilai informatif ini yaitu produk dengan sesuatu yang bersifat memberikan informasi atau memberikan gagasan dan bersifat menerangkan. Contohnya kerajinan ini adalah kerajinan gelang rotan, kerajinan pin karet, kerajinan tas kulit, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah produk dengan nilai simbolik. Sesuatu yang bisa merupakan tanda ya, atau yang menggantikan gagasan objek tertentu. Contohnya di sini seperti tenun, kain batik, dan kain flos. Kemudian yang keempat adalah produk dengan nilai prestis atau wibawa. Produk dengan nilai prestis adalah sebuah produk yang jika dipakai itu menambahkan wibawa atau menambahkan kehormatan bagi si pemakainya. Contohnya bisa perhiasan, kalung, gelang, jam tangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebuah perancangan adalah yang pertama faktor teknis. Nah, ini bisa dibuka di LKS-nya ya, halaman 3. Di sini faktor teknis dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah
metode produksi yang handal. Ya, ini proses pengerjaan atau proses pembuatan produksi ini juga memerlukan metode yang sesuai. Jadi kalau metodenya tidak sesuai, produk yang diinginkan nanti hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Kemudian yang kedua adalah penerapan daya mesin atau manual. Nah, di sini mesin juga membedakan, yaitu mesin yang masih manual atau mesin yang canggih. Bedanya apa? Kalau mesin yang manual itu masih memerlukan banyak tenaga manusia. Sedangkan kalau yang canggih itu kebanyakan sudah otomatis ya. Jadi tenaga manusia agak berkurang dan yang diutamakan adalah tenaga mesinnya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kemahiran sumber daya manusia. Ini jelas. Jadi kalau sesuatu yang diberikan atau yang dipasrahkan pada yang tidak ahlinya itu akan kurang baik nanti hasilnya. Kemudian faktor ekonomis. Yang pertama yaitu pemasaran yang tahan persaingan. Ya, ini kan setiap produk itu pasti punya saingan. Kita lihat saja misalkan HP itu ada merek Oppo, ada Vivo, ada Xiaomi. Nah itu kan kalau pemasarannya nggak baik atau nggak bagus, nanti bisa gulung tikar. Jadi apapun produknya harus memiliki daya pemasaran yang baik. Kemudian yang kedua adalah sistem pemasok atau distribusi. Kemudian yang ketiga kebijakan atau penciptaan. Yang keempat nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alat. Kemudian yang kelima adalah selera masyarakat terhadap produk tersebut. Jadi kita harus tahu minat masyarakat terhadap produk yang kita buat. Semisal kita buat jeriping tela itu ya, itu kita harus lihat daya beli masyarakat kepada produk tersebut. Semisal ada komplain, kok telanya rasanya kayak gini. Nah, itu si pembuat produk harus berinovasi. Harus bisa berinovasi jika ingin produknya tetap berjalan. Kemudian yang ketiga adalah faktor ergonomis. Ya, itu ada 4 di sini ya, kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Kemudian yang keempat adalah faktor sains dan teknologi. Di sini terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi ya. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi setiap produk itu harus ada inovasinya. Jangan monoton, jangan itu-itu saja. Kemudian yang kedua adalah selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ini jelas. Kalau dulu kan misalkan pemasaran hanya di pasar-pasar. Kalau sekarang kan bisa melalui marketplace, toko-toko online itu ya anak-anak. Misalkan Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah faktor estetika. Di sini faktor estetika dipengaruhi oleh 6 hal, yaitu menampilkan bentuk keindahan, kemudian memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan dan pewarnaan, dan yang terakhir adalah kesan atau gugahan yang ditampilkan. Kemudian yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan, yaitu nilai budaya dan kondisi lingkungan yang ada di wilayah setempat. Kemudian kita lanjutkan, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama adalah kerajinan bahan keras alam. Nah, kerajinan bahan keras alam adalah kerajinan yang bahan baku pembuatannya masih berasal dari alam atau mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Nah,
Bahan keras alam adalah bahan yang berasal dari sumber daya alam atau hutan, bumi, dan laut yang bersifat keras. Bahan keras alami mudah didapatkan dan relatif murah, karena beberapa bahan bisa kita ambil langsung dari alam sekitar. Contohnya di sini ada kayu, biji-bijian, bambu, batu, kerang, tulang, rotan, dan pasir. Yang pertama adalah kayu. Kayu ini terdiri dari berbagai macam jenis ya. Di antaranya adalah mahoni, pinus, jati, terus nangka, dan lain sebagainya. Kemudian masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat yang indah ya. Kemudian memiliki lingkaran tahun. Kemudian tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Yang kelima adalah ada yang memiliki beban ringan seperti lame, albasia. Ada pula yang berat seperti kayu jati. Kemudian sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Tidak demikian untuk kayu jati. Ya, ini keunggulan kayu jati dibandingkan kayu-kayu lain ya. Saya kira cukup sekian ya anak-anak penjelasan dari Bapak. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan pertama ini Bapak belum memberikan tugas, mungkin di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga diberikan kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.